Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alam annahu mushtarakun wa alam ketahuilah annahu bahwa sesungguhnya yushtaratu disyaratkan fi Islam kullu kafir, dalam masuk Islamnya setiap orang kafir. Apa yang disyaratkan? At-talafudhu bisyahadataini, melafazkan dua kalimah syahadat. Wa naqala an-Nawawi fi syarh Muslim, Imam Nawawi menukil la ityanu ashhadu, tidak disyaratkan mendatangkan lafaz ashhadu. Jadi tidak harus pakai asyhadu, langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu masuk Islamnya sudah sah. Tidak harus pakai redaksi asyhadu. La ora disyaratkan ityanu lafzi asyhadu, nakaake lafaz asyhadu. Fal azhar utawi qaul kang luweh nyoto iku al-iktifa'u, ngalap cukup bi kelawan melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa huwa utawi kang kaya mengkene iki iku muqtadha kalamir raudhah, kang dadi patrapane konsekuensi dawe kitab Raudhah. Lakin tetapi alladzi utawi qaul i'tamada kang tetanggengan cecekelan hu ing ladzi sapa ba'dul mutaakhirin, setengah ulama mutaakhirin iku istiratuhu, mensyaratkan lafaz asyhadu. Wa huwa utawi istiratuhu iku muqtadha kalamil ubab, kang dadi patrapane konsekuensi dawuh saking kitab Al-Ubab. Fa'alaihi, maka berdasar kaul kedua ini, law qala, lamun ngucap sapa wong kang mlebu Islam, ngucape a'lamu alla ilaha illallah, au asqata utawa gugurake sapa wong huma ing lafaz a'lamu asyhadu, faqala banjur ngucap langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lam yakun musliman, maka dia belum menjadi muslim. Wali ba'dhi a'immatina, adalah bagi sebagian ulama-ulama kita ra'yun salis, ada pendapat ketiga. Wa huwa utawi ra'yun salis iku istiratu asyhadu au muradifiha, mensyaratkan lafaz asyhadu atau lafaz yang sinonim dengannya. Asyhadu boleh, atayaqonu boleh, uqirru boleh, a'lamu boleh, itu ya. Ka'a'lamu kaya lafaz a'lamu. Fayambaghi, maka patut likulli man, bagi setiap orang yuslimu yang akan masuk Islam, apa yang patut? Al-ihtiyatu, berhati-hati, bi an yaqula, semisal dia berucap langsung pakai asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna asyhadu, utawi makna asyhadu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu, utawi makna asyhadu yaiku a'lamu atau ubayyinu. A'lamu ngerteni sapa ingsun,
ubayinu nerangake sapa ingsun, mertelaake. Kata-kata bertelo, mertelaake. Bertelo itu menjadi terang. Kalau mertelaake menerangkan, itu dipakai di bahasa makna, tapi enggak dipakai dalam bahasa sehari-hari. Sampun cetha welo-welo. Nek makna sampun dadi bertelo. Tapi dipakai di Madura. Jadi bahasa sehari-hari. Jadi sana kalau menyebut kelihatan jelas, itu ketelaan. Enggak kelihatan, tak ketelaan. Tela. Bertelo kan, tela itu jelas. Madura itu telaten. Beberapa kalimat Jawa yang sudah enggak dipakai, itu oleh orang Madura dirawati. Akhara kang liya. Nek makna Jawa kang weneh. Madura jadi benih. Lain benih. Weneh benih. Ka ono kan wonge suwung. Madura ne sobung. Suwung sobung. Wa istaratu lan disyaratake apa tartibuhuma, urutnya lafaz pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nek mlebu Islam aja diwalik asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, aja ngono ya. Harus urut. Fala yasihhu mongko ora sah opo al-imanu bin nabi, mengimani kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla al-imani billah, sadurunge iman kelawan Allah. Tapi la ora disyaratake al-muwalatu, nuli-nuli melafatkan secara terusan bainahuma antarane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah saiki terus kesel. Jarak 3 jam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, urut tapi enggak langsung. Urut tapi enggak mualat, itu sah. Tidak disyaratkan mualat ya. Antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walalan tidak disyaratkan al-Arabiyatu berbahasa Arab. Oleh bahasa masuk Islam dan kaula neksen. Ya, ongkuh ada Tuhan selainnya Allah. Benten kaula anak saya. Ongkuh ada Tuhan apa? Ongkuh Muhammad utusan Allah. Boleh pakai Madura. Wa in ahsana, meskipun bisa berbaik-baik berbahasa Arab, meskipun bisa berbahasa Arab dengan baik, tidak disyaratkan syahadat berbahasa Arab. Lakin tetapi yustaratu disyaratkan, apa yang disyaratkan? Fahmu makna memahami makna lafaz talaffadhu bihi, yang dia melafadzkan dengannya. Bahwa makna itu adalah annahu la ma'buda bihaqqin fil wujud, bahwa tidak ada yang berhak disembah di dalam jagat raya ini illallah al-munfarid bil uluhiyah, kecuali hanya Allah satu-satunya zat yang menjadi ilah, satu-satunya zat yang menjadi sesembahan. Wa an yazidal musyrik, dan hendaknya menambah seorang musyrik, menambah kafartu bima kuntu asyraktu bihi, saya sekarang kufur dengan sesembahan yang dulu aku menyekutukan Allah dengannya. Wa anna bari'un
min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Dan saya menyatakan lepas tangan, cuci tangan dari setiap agama yang berselisih berbeda dengan agama Islam. Fala yasirul musyriku mu'minan. Seorang musyrik yang masuk Islam tidak bisa menjadi benar-benar mukmin muslim hatta yadumma, sebelum dia menambahkan ila syahadat ini kepada dua kalimat syahadat, menambahkan dari kalimat itu tadi apa? Kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Cuma sekarang rata-rata orang masuk Islam itu enggak dari musyrik, tapi dari Kristen. Itu penyembah Nyi Roro Kidul Sowan Kendalem masuk Islam ini belum terjadi. Pemuja Gunung Kawi enggak beragama masuk Islam belum pernah ada. Kama seperti penjelasan Fir-Raudhah yang ada dalam kitab Ar-Raudhah wal Ubab dalam kitab Al-Ubab. Tapi waqila dikatakan la yajibu, tidak wajib ziyadatu dzalika, menambah kalimat tersebut. Wa'lam annal imana billah i'tiqadu annahu wahidun la nadhira lah. Ketahuilah bahwa beriman kepada Allah itu mengiktikoti bahwa Allah Maha Esa, tiada bandingan baginya. Tiada yang membandingi fi dzati, dalam zatnya, wasifati, juga dalam sifatnya, wala syarika, tiada sekutu, lahu bagi Allah, fil uluhiyati, dalam hal disembah, dalam hal sebagai sesembahan. Wahia utawi makna uluhiyah iku istihqaqul ibadah, bahwa Allah berhak disembah. Wa annahu qadimun, meyakini mengiktikoti bahwa Allah itu maha terdahulu. Labtida'a, tiada permulaan, liwujudi, bagi wujudnya. Wa baqin, maha kekal abadi. Lantiha'a, tiada berakhir, li abadiyati, bagi keabadiannya. Wabil malaikati, mengimani dengan malaikat itu adalah i'tiqadu annahum mukramun, mengiktikoti bahwa malaikat makhluk yang dimuliakan. Dimuliakan tenan, ojo mau hina. Malaikat mas, Rokib Atid aja dibentak sama kakek aneh. Mungkar nakir gampang, dibentak sama kakek aneh. Malaikat menjaga neraka itu, macam-macam. Neraka mau saya dinginkan. Kakek aneh mas, Anda tidak malu bisa mendinginkan neraka. Ini ku cerita piye. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha, malaikat tidak pernah mendurhakai Allah. Ma apapun amarahum yang Allah perintahkan kepada malaikat. Wa yaf'aluna, malaikat senantiasa mengerjakan ma apa saja yu'maruna yang mereka diperintah. Shadiquna, malaikat senantiasa benar, jujur, fima, dalam hal apapun, akhbaru yang mereka kabarkan, bihi, tentang ma. Gak mungkin malaikat goroh, gak mungkin malaikat ngapusi, berdusta, gak mungkin. Wabil kutubi, makna iman dengan kitab-kitab adalah i'tiqadu annaha kalamullah, mengiktikoti bahwa kitab-kitab itu dawuhe Gusti Allah,
al-azaliyu yang bersifat azali, ada dari dulu. Al-qaimu bidzatihi yang kalam itu ada pada zatnya Allah. Al-munazzahu anil harfi was sauti tanpa huruf dan suara. Wa anna kullama tadammanathu meyakini bahwa segala apa yang kitab-kitab telah mengandungnya hakun adalah hak. Wa anna allaha anzalaha dan mengiktikoti bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab itu ala ba'di rusulihi kepada sebagian dari rasul-rasulnya bi alfadhin hadithah setelah turun kepada manusia turun dengan lafaz yang hadithah, lafaz yang baru, bukan lafaz yang qadim. Fi alwahin di dalam lembaran-lembaran kayu au ala lisanil malak atau lewat lisannya malaikat apa? Masuk Israel, malaikat Jibril. Wabir rusuli makna mengimani para rasul adalah i'tiqadu annallaha arsalahum ilal khalqi, mengiktikoti bahwa para rasul itu Allah utus kepada seluruh umat manusia. Wa nazzahahum dan Allah sucikan para rasul itu. Disucikan dari apa? An kulli wakhimatin wa naqsin, dari setiap yang hina dan yang bersifat cacat. Enggak mungkin rasul cacat, hina, bodoh, lalu enggak ngerti nahwu sorob, sehingga Rasul belajar nahwu sorob kepada kakek aneh. Aneh. Gak usah melok golongan di wong kuwi. Repot. Fahum ma'sumun minas saghair wal kabair. Sehingga para Rasul itu orang-orang yang maksum, yang dilindungi dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar qablan nubuwah, sejak sebelum menjadi nabi, wa ba'daha dan setelah diangkat menjadi nabi. Wa bil yaumil akhir makna mengimani hari akhir, wa huwa minal maut ila akhirima, yakni dimulai dari kematian sampai terakhir yakok yang terjadi. Apa maknanya mengimani hari akhir? I'tiqadu wujudihi, mengiktikoti bakal ada hari akhir. Wama dan segala peristiwa istamala yang mengandung hari akhir itu alaihi atas ma min so'alil malakaini, meyakini ada pertanyaan dua malaikat. Siapa? Mungkar nakir. Wa naimil qabri, meyakini adanya nikmat kubur. Aw azabihi, atau adanya azab kubur. Wal ba'si, meyakini adanya kebangkitan dari alam kubur. Wal jazai, adanya balasan atas semua amal. Wal hisabi, adanya perhitungan atas semua amal. Wal mizani, mizan ditimbangnya amal-amal. Was sirati, meyakini sirat, jembatan menuju surga di atas jahanam. Wal jannati wan nari, meyakini adanya surga dan neraka. Wabil qadari, makna mengimani takdir adalah i'tiqadu annama qaddarahu Allah, mengiktikoti bahwa apa saja yang Allah takdirkan fil azal, di zaman azali, la buddha pasti tidak bisa tidak min wuqu'ihi terjadi. Wa ma lam yuqaddirhu,
dan meyakini apa saja yang Allah tidak mentakdirkannya, yastahilu mustahil wuqu'uhu terjadinya. Wis yakin ae la iya mosok ora, la ora mosok iya. Ngono Mbak. Kira-kira Mas Fikri jodoh karo aku ora? Yakin ae. Lek pancen Allah mentakdirkan jodoh, gak akan lari kemana. Zaman metu rumi terus pundi kula kok kelingan terus kalau mantan Pak Lurah ya. Wa yastakhilu wa annahu dan meyakini sesungguhnya Allah qaddarul khaira wasyarra. Allah yang mentakdirkan adanya yang baik dan yang buruk. Qabla khalqil khalqi, sebelum Allah ciptakan seluruh makhluk. Wa anna jami'al kalimat kainat, dan mengiktikadi bahwa semua yang maujud biqadaihi wa qadarihi, dengan kodok qadarnya. Wa akhraja meriwayatkan Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu perbaharuilah olehmu imanakum imanmu. Qila dikatakan wa kaifa, bagaimana nujadidu kita memperbaharui imanana iman kami ya Rasulullah. Qala Nabi bersabda, fa'aksiru perbanyaklah olehmu min ucapan la ilaha illallah. Kadang tak sampaikan di khutbah itu. Wasyaikhani meriwayatkan Imam Bukhari Muslim an Utsman dari Utsman bin Malik, annallaha qad harrama 'alan nar, sungguh Allah nyatakan haram masuk neraka man orang qala yang telah berucap la ilaha illallah. Yabtaghi, dia mencari, berharap dalam mengucap la ilaha illallah, dia berharap mencari wajah Allah, ridhone Gusti Allah, bidzalika dengan ucapan itu. Nah, kiai-kiai wong dijak kenduren. Dijak kenduren berkatnya gede-gede. Wong dijak la ilaha illallah, la ilaha berkat. Angel ikhlas. Angel benar-benar karena Allah. Kiai enggak kurang akal. Dijak maca ping akeh. Dijak maca ping akeh ngebut. Ping 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Andai banyak yang berkat. Saya yakin dari 100 kali itu adalah sekali 2 kali yang lali berkat. Mesti ada yang tulus. Nah, dari 100 kali ada 1 yang mulus. Selesai itu. Diterima. Perlunya baca pengakeh terus ngeputi ben lali karo berkate kuwi. Ben keselimur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Asakir telah meriwayatkan si Ibnu Asakir an Aliyin dari Imam Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril telah bercerita kepadaku. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, berarti hadis qudsi. La ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu benteng saya. Faman dakhalahu amina min adzabi. Siapa yang masuk benteng saya, maka dijamin aman dari azab saya. Maka bacalah la ilaha illallah, ibaratnya masuk benteng, aman dari gangguan setan. Wa Tabrani an Abi Darda, laisa min abdin, tiada seorang hamba, yaqulu yang berucap la ilaha illallah mi'ata maratin 100 kali, illa melainkan ba'atsahu bakal membangkitkan dia Allah yaumal qiyamati di hari kiamat, wajhu sedangkan utawi wajahnya adalah kal qamar bagai rembulan, lailatul badri di malam
purnama sing gelem maca wirid la ilaha illallah minimal 100 kali. Walam yurfa dan tiada diangkat li ahadin bagi seorang pun yauma idzin hari itu amalun amal ibadah. Enggak ada orang yang diangkat amal ibadahnya afdalu yang lebih utama min amalihi daripada amalnya orang yang membaca berapa? 100 kali. Illa man kecuali orang lain qala mislah qaulih yang berucap seperti ucapan dia. Auzata atau bahkan melebihi nambahi. Wa Ibnu Majah riwayat Imam Ibnu Majah an Ummi Hani la ilaha illallah utawi bacaan la ilaha illallah iku la yasbiku tidak akan bisa mengejar la ilaha illallah amalun amal apapun yang lain. Amal apapun enggak bisa mengejar afdolnya amal la ilaha illallah. Ojo remehkan mas. Wala tatruku dan amal kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak menyisakan dzamban dosa. Wirid la ilaha illallah mensapu habis dosa-dosa. Enggak tak tersisa. La tatruku dzamban. Itu seni memilih makna. Zaman makna tidak meninggalkan kurang enak ya. Mending dimaknai tidak menyisakan. Wa Turmudi riwayat Imam Turmudi boleh, Tarmudi boleh, Tirmidzi boleh. Wa Nasa'i an Jabir afdhalul dzikri seafdal dzikir adalah la ilaha illallah. Cuma ngene iki biasa umat jadi bingung. Sing seneng selawat iki kampanyenya gak ono sing ngukuli iki. Baca Quran pun kalah. Baca Quran dengan zikir lebih afdal baca Quran. Tapi dari semua macam zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Dari semua macam salawat yang paling afdal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sak teruse. Tuh. Wis monggo zaman seneng naria, sing Kediri ono sing seneng wahidiyah, tapi jangan pernah mendoktrin kepada umat itu mengalahkan segala-galanya. Ojo mas. Urutannya paling afdal kalamullah, Al-Quran. Zikir kalah karo Al-Quran. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Salawat yang paling afdal salawat Ibrahimiyah. Ngono ya. Wong liya yang paling pertama harus didahulukan, dihormati wong tua. Dari wong tua itu yang paling pertama harus didahulukan ibu. Urutane ngono. Dadi iki ngutamane wong Yaman kono. Ibu itu durung diziarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdhalud doa, seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Jadi lek ndonga dahulukan dulu ngucap alhamdulillahirabbil alamin terus salawat wassalatu wassalamu baru doa. Kenapa alhamdulillah dibaca lebih dulu? Seutama-utama doa itu lafaz alhamdulillah. Wan Nasa'i meriwayatkan si Imam Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap sapa Musa alaihi salam ya Rabb alimni syai'an adzkuruka bihi ajarilah aku sesuatu yang aku akan senantiasa berzikir kamu bihi dengan sesuatu itu. Faqala dawuh sapa Allah qul ucapkan oleh Muhai Musa ucap apa? La ilaha illallah. Faqala ya Rabba kullin ya Rabba kulli ibadika wahai zat Tuhan seluruh hambamu ya Rabb wahai Tuhanku kullu ibadika yaqulu hadza semua hambamu yang mengucap la ilaha illallah saya ingin yang khusus loh
Innama sesungguhnya uridu aku inginkan syai'an suatu amalan takhussuni bihi yang kau istimewakan aku dengannya. Minta yang sifatnya istimewa, privilege. Faqala dawu sapa Allah ya Musa, lau anna samawati sab'a, andai langit 7. Terus wah kabeh padha enggak ono yang lain. Wa amiruhunna ghairi gitu. Tak kira kok enggak ada kalimat ini. Dikurung dulu ya. Harusnya hadis itu lau anna samawati sab'a wal ardinas sab'a gitu aja. Kok tidak ono kalimat ini? Wal ardinas sab'a dan 7 bumi ju'ilat ditaruh fi kafatin dalam satu tangan timbangan. Wala ilaha illallah sedang kalimat la ilaha illallah fi kafatin ditaruh di tangan timbangan yang lain, ditimbang bobot mana jagat dengan la ilaha illallah. Lama lat bihinna la ilaha illallah. Nescaya membuat jomplang bihinna langit dan bumi semuanya. Apa yang membuat jomplang miring? La ilaha illallah. Wa Abu Ya'la telah meriwayatkan si Imam Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi. Wah, luar biasa. Semoga Allah meridhoi dari Abu Bakar dan meridhoi seluruh keturunan Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu seanak putune muslim kabeh. Jadi udkhulu fismi kafah. Hai marga-marga, masuklah Islam semuanya. Itu beberapa sahabat nggak bisa. Umar masuk Islam, engko sing anak nomor piro atau siapa, familinya durung masuk Islam. Ali masuk Islam, tapi bapak Abi Thalib durung masuk Islam. Tapi Abu Bakar, kabeh wis, anak putune masuk Islam kabeh, kafah. Sing benar-benar memenuhi perintah udkhulu fis silmi, masuk Islam semua wis. Sak mantune, sak buyute kabeh masuk Islam. Gue iku Abu Bakar sak keluargane. Makanya ada kalimat doa radhiyallahu anhu wa an dzurriyyati. Itu Abu Bakar. Alaikum tetaplah kalian semua bi mewiridkan la ilaha illallah wal istighfari dan istighfar. Wa aksiru perbanyaklah olehmu minhuma la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna iblisa sungguhlah iblis qala berucap ahlaktun nas bidzunub, aku celakakan manusia dengan dosa-dosa. Mereka membalas wa ahlakuni, manusia ganti mencelakakan aku dengan mewiridkan la ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, kata iblis ini, ketika aku melihat hal demikian, ahlaktuhum bil ahwa, aku celakakan manusia dengan nuruti hawa nafsu. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka telah mendapat petunjuk. Takbir dikira sesuai dengan hidayah Allah. Perak asah golok dikira sesuai dengan petunjuk Allah. Dikira muhtadun. Ternyata nuruti emosi, nuruti nafsu. Hati-hati. Manusia hancurkan saya dengan la ilaha illallah dengan istighfar. Ganti aku hancurkan manusia lewat nuruti hawa nafsu. Wal Ibnu Abi Dunya, riwayat Imam Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadara hadir malakul mauti, malaikat pati Israel, rajulan seorang laki-laki, yamutu yang mati, fasaqqa a'dha'ahu, malaikat ini membelah seluruh anggota tubuhnya, membedah. Falam yajid, tidak mendapatkan
amalan khairan, amal baik satupun. Itu ada orang mati dibedah, dibelerek malaikat, enggak ketemu amal solehnya. Tangani, bos, gak ono amal soleh. Semua kemudian syaqqa membelah qalbahu dadanya, hatinya falam yajid, malaikat pati tidak mendapatkan di dalam hatinya khairan amal kebaikan. Fafakka, kemudian malaikat tadi membuka lahyai kedua rahangnya. Fawajata lalu mendapati torofa lisani ujung lisannya, lidahnya lasikon menempel bihanaki langit-langitnya. Ini bekas dia baru ngucap la ilaha illallah. Jadi mati posisi ujung lidah menempel di langit-langit. Amal liyane kano sing apik wis. Dilalah ketemu arep mati la ilaha illallah. Yaqulu berucap la ilaha illallah. Faghfira lahu, lalu diampuni baginya. Bi kalimatil ikhlas, lantaran kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa Abu Dawud telah meriwayatkan Abu Dawud wa Ahmad al-Mu'ad mangkana akhiru kalami. Siapa yang akhir kalimatnya, akhir ucapannya la ilaha illallah takhalal jannah, pasti bakal masuk surga. Nas'alullah al-karim al-wadud, kita mohon pada Allah yang maha pemurah, maha pengasih, an yakhtimah supaya memungkasi kalam kita, ucapan kita, bi kalimat tauhid, dengan kalimah la ilaha illallah. Al-Fatihah.